Perkenalkan, saya Renti Sabrina Batari Indra dengan NIM 2107015010009 dari kelas I, Program Studi Psikologi dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi mengenai sejarah aliran psikologi. Pendahuluan, secara bahasa, psikologi merupakan ilmu tentang jiwa, namun pemahaman mengenai jiwa tersebut dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. Pada psikologi modern, hanya membatasi pada perilaku dan proses mental saja. Keinginan untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu yang ilmiah, rasional dan empiris, kemudian memaksa pakar psikologi untuk mengeluarkan aspek-aspek yang dianggap tidak rasional dan tidak empiris dari ruang lingkup bahasan psikologi. Diakui banyak kalangan bahwa psikologi modern mulai muncul pada tahun 1879 dan Wilhelm Wundt dianggap sebagai pencetusnya. Namun, Edwin Smith Papyrus menunjukkan bahwa pada zaman Mesir kuno pun sudah ada upaya untuk menghubungkan antara otak dan perilaku. Ide-ide mengenai psikologi pun ditemukan dalam beberapa bangsa seperti Cina, Babilonia, Mesir, Ibrani, India, Persia, dan juga Yunani. Sejarah pemikiran psikologi sebaiknya dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa psikologi agar memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah, memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai psikologi, memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi, menghindarkan mahasiswa dari jatuh dua kali pada lubang yang sama, menstimulasi munculnya ide-ide baru mahasiswa, dan memenuhi rasa ingin tahu mahasiswa mengenai suatu pemikiran tertentu. Sejarah mencatat bahwa perkembangan pemikiran psikologi selalu berkaitan dengan isu-isu tertentu. Ada banyak isu yang menjadi sorotan dari berbagai pakar psikologi. Namun, ada beberapa isu yang dari waktu ke waktu selalu muncul. Isu tersebut antara lain isu tentang jiwa, karakteristik alamiah manusia, relasi jiwa dan raga, sumber pengetahuan, dan universalitas vs realitas pengetahuan. Psikologi pada masa Yunani kuno. Menemukan bahasan secara spesifik mengenai psikologi pada masa Yunani kuno bukanlah suatu hal yang mudah. Namun, terdapat beberapa filsuf yang pemikirannya langsung dan atau tidak langsung mempunyai kaitan dengan perkembangan psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Para filsuf tersebut antara lain Thales 625-547 sebelum Masehi, Heraklitus 540-480 sebelum Masehi, Parmenides 540-470 sebelum Masehi, Empedokles 492-435 sebelum Masehi, Pythagoras 580-500 sebelum Masehi, dan lain-lain. Pemikiran mereka memang tidak secara spesifik berbicara tentang topik-topik yang selama ini dibahas dalam psikologi. Mereka lebih banyak bicara tentang filsafat alam. Selain mengenai elemen dasar, pada zaman Yunani kuno juga terdapat diskursus mengenai kemampuan manusia mencapai pengetahuan objektif. Heraklitus menganggap bahwa realitas itu adalah proses menjadi becoming. Baginya, yang pasti adalah perubahan. Berbeda dengan Heraklitus, Parmenides justru menganggap bahwa segala perubahan itu adalah ilusi. Jika Heraklitus meyakini bahwa informasi indrawi dapat mengantarkan pada kebenaran, Parmenides meyakini bahwa rasiolah yang dapat menyampaikan pada kebenaran. Diskursus ini terus berlanjut sampai dengan eranya Socrates, Plato ataupun Aristoteles. Setelah muncul kaum sofis yang pesimis terhadap kemampuan manusia mencapai kebenaran objektif, Yunani kuno kemudian memasuki masa emas di eranya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada masa ini, filsafat memang menjadi lebih antroposentris, dan hal itu tampak pada filsafat Socrates. Adapun filsuf di masa Yunani kuno yang pemikirannya lebih banyak bersinggungan dengan psikologi adalah Plato dan Aristoteles. Psikologi pada masa Helenistik sampai abad ke-8. Di dunia barat, abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi dan berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada masa ini yang disebut dengan Taman Kegelapan atau Dark Age. Perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak mendapatkan tempat untuk berkembang.
tidak banyak kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang muncul pada abad pertengahan ini. Sebelum memasuki abad pertengahan, terjadi peralihan kekuasaan dari kekuasaan Yunani ke Romawi pada tahun 32 sebelum Masehi, dan masa ini biasa disebut dengan masa Helenistik. Masa ini ditandai dengan ditolaknya pemikiran Yunani kuno yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih suka dengan filsafat yang membahas masalah kehidupan praktis sehari-hari daripada yang membahas masalah teoritis spekulatif. Pada masa Helenistik ini muncul beberapa pemikiran yang sebagiannya anti-filsafat dan sebagiannya lagi pro-filsafat. Pada masa ini juga muncul seorang dokter yang sebagian pemikirannya berpengaruh terhadap ilmu psikologi, yaitu Galen. Galen mempunyai keyakinan bahwa fungsi biologis dan psikologis manusia itu digerakkan animal spirit, bersumber dari pemikiran Hippocrates. Galen pun kemudian mengembangkan tipe kepribadian yang masih banyak dikutip sampai sekarang, yaitu kepribadian berdasarkan 4 cairan dalam tubuh. Ada kepribadian sanguis, melankolik, klorik, dan flematik. Psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan sudah berkembang di dunia Islam, termasuk ilmu psikologi. Pada saat itu, ilmu psikologi yang ada merupakan salah satu bahasan dari ilmu an-nafs yang juga membahas ilmu psikiatri dan neuroscience. Salah satu indikator kemajuan tersebut antara lain sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa, disertai pengetahuan mengenai jenis-jenis penyakit jiwa lengkap dengan terapi-terapi untuk mengatasinya. Pada abad ke-8 sudah berdiri beberapa rumah sakit jiwa di Fez, Maroko, di Kairo, dan di Damaskus dan Aleppo. Identifikasi beberapa penyakit jiwa dan terapi untuk mengatasinya sudah banyak dikembangkan, tetapi yang umum dipakai antara lain terapi okupasi dan terapi musik. Ar-Razi berkeyakinan bahwa pengetahuan indrawi berpengaruh terhadap proses mental dan gejolak emosi yang berlebihan dapat mempengaruhi aspek fisik. Al-Farabi dikenal sebagai Neoplatonisme Islam. Pemikirannya tentang psikologi antara lain tentang jiwa. Al-Farabi menyebutkan 5 fakultas, yaitu nutritif, sensitif, imajinatif, dan rasional. Pikiran lainnya adalah mengenai penggunaan seni untuk terapi. Ia berpendapat bahwa musik berpengaruh positif bagi jiwa. Musik bisa menghilangkan kecemasan dan meningkatkan kebahagiaan. Al-Baqi menulis buku Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus, yaitu buku yang menjelaskan relasi jiwa dan raga. Gangguan jiwa yang menarik perhatiannya adalah depresi. Ibnu Sina dikenal dengan bukunya mengenai masalah kesehatan, Al-Qanun fit Tib, dan ada yang menyebutkan sebagai pionir psikologi fisiologi. Ibnu Sina menyebutkan bahwa jiwa terdiri dari 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati atau vegetatif, jiwa hewani atau animal, dan jiwa insani atau rasional. Ia berpendapat bahwa penyakit fisik bersumber dari masalah fisiologis. Ibnu Miskawayh dikenal dengan pemikir muslim. Fakhruddin Ar-Razi sudah membahas tentang perbedaan-perbedaan personal. Ia pun sudah membahas tentang ilmu membaca karakter berdasarkan bahasa nonverbalnya. Bahasnya mengenai tipe-tipe kepribadian banyak dipengaruhi oleh Galen. Menurutnya, terdapat 8 tipe kepribadian dan karakteristik, yaitu kepribadian sanguis atau panas, flegmatis atau dingin, melankolis atau basah, klorik atau kering, sanguis klorik, yaitu panas kering, sanguis melankolis, panas basah, flegmatis klorik, dingin kering, flegmatis melankolis, dingin basah. Ibnu Rushd dikenal sebagai tokoh rasionalisme dalam Islam. Pemikirannya mengenai psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, memori, dan kebahagiaan. Psikologi pada masa pencerahan. Setelah mengalami masa kegelapan, Eropa kemudian memasuki masa kebangkitan yang biasa disebut dengan masa Renaissance. Renaissance yang bermakna terlahir kembali berawal dari kata Itali dan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Masa Renaissance yang berlangsung dari tahun 1450 sampai dengan tahun 1600-an ditandai dengan kepercayaan
yang tinggi terhadap potensi dan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah kehidupan. Pada masa Renaissance, peran agama dimarginalisasi dan ada semangat luar biasa untuk menggali warisan pemikiran dari zaman Yunani kuno. Munculnya Renaissance tidak lepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain kontribusi peradaban Islam yang sudah terlebih dahulu mengalami kemajuan. Walaupun sebagian ahli tidak mengakuinya, kontribusi peradaban Islam terhadap Renaissance sulit dibantah. Faktor internal yang berpengaruh terhadap Renaissance antara lain adanya kritik terhadap hegemoni gereja, krisis ekonomi akibat peperangan, penjajahan Marco Polo dan Columbus, serta penemuan mesin cetak. Ide Renaissance diklaim bersumber dari pemikiran Francesco Petrarch 1304-1374. Petrarch percaya bahwa manusia mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri, kehidupannya, dan lebih memilih penjelasan-penjelasan alamiah daripada penjelasan teologi. Selain Petrarch, yang berkontribusi terhadap Renaissance adalah Pico, Erasmus, dan Luther. Setelahnya kemudian muncul tokoh-tokoh pemikirannya berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan seperti Copernicus, Kepler, Galileo, dan Newton. Selepas masa Renaissance, yaitu pada abad ke-16 sampai abad ke-19, muncul dua aliran pemikiran besar yang satu sama lain bertentangan, yaitu empiris dan rasionalisme. Empiris menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pengalaman, sedangkan rasionalisme, pemikiran yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pikiran atau rasio. Bagi Kant, pengetahuan itu bisa bersumber dari pengalaman dan rasio. Kant keberatan dengan kemungkinan ilmu psikologi untuk menjadi ilmu yang rasional dan empirik. Gagasan Kant mengenai sinergi antara empirik dan rasionalisme sejalan dengan logical positivism pada tahun 1920-an yang merupakan perkembangan dari positivism Auguste Comte. Comte sendiri dikenal sebagai pendiri ilmu sosiologi dan positif. Comte berkeyakinan bahwa satu-satunya pengetahuan yang dapat dipercaya adalah pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui pengamatan objektif. Comte menolak psikologi menjadi satu ilmu mandirinya. Baginya, ilmu sosiologi dan biologi dapat melingkup apa-apa yang menjadi bahasa psikologi, baik perilaku konteks sosial maupun frenologi atau proses mental yang dipengaruhi oleh otak. Awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Jika Comte dan Kant keberatan dengan kemungkinan psikologi menjadi ilmu, tiga psikologis berkebangsaan Jerman, Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Fischer, dan Wilhelm Wundt justru menunjukkan bukti empiris bahwa pandangan tersebut keliru. Hal itu didorong oleh kasus David Kinderbrook yang dipecat dari pekerjaannya karena dianggap keliru dalam mengamati pergerakan binatang. Adalah Wilhelm Bessel yang menyatakan bahwa kasus David Kinderbrook tersebut tidak lebih karena perbedaan individual semata, bukan karena pentingnya mempelajari fungsi psikologis yang mungkin memengaruhi pengamatan dan tidak tergarap oleh ilmu fisiologi. Ketiga fisiologis tersebut sama-sama melakukan penelitian yang membuktikan bahwa eksperimental terhadap fungsi psikologis bisa dilakukan. Helmholtz melakukan pengukuran terhadap kecepatan impuls saraf dan membuktikan bahwa waktu antara stimulasi indrawi dan gerakan indrawi bisa diukur. Ia mampu membuktikan bahwa waktu reaksi antara stimulasi dan reaksi bisa diukur. Fischer berhasil membuat rumus matematika yang menunjukkan bahwa kekuatan sensasi mental merupakan fungsi dari logaritma konstan intensitas stimulus. Ia pun melakukan pengukuran terhadap inner psikologis, yaitu hubungan antara sensasi mental dan perubahan pada saraf otak. Wundt membuat apa sekali lagi disebut dengan thought meter.
Dengan thought meter inilah, Wundt sekali lagi membuktikan bahwa kemampuan manusia dalam menyadari dua stimulus. Walaupun ketiga psikologis berkebangsaan Jerman tersebut sama-sama melakukan pembuktian empiris bahwa aspek psikologi itu bisa diukur, namun Wundt lah yang kemudian dianggap sebagai pendiri psikologi. Wundt dianggap sebagai tokoh yang pertama kali secara eksplisit menyebutkan perlunya sains baru, yaitu sains yang dapat mewadahi realitas yang tidak bisa dipahami oleh ilmu fisiologi, yang belakangan ilmu tersebut dinamai dengan experimental psychology. Pasca berdirinya ilmu psikologi sebagai ilmu mandiri mendapatkan reaksi yang beragam dan memicu munculnya beberapa laboratorium, kursus, dan sekolah yang berhubungan dengan psikologi. Ada Edward Bradford Titchener yang mendirikan strukturalisme dan mengkritik Wundt yang lebih fokus pada elemen-elemen kesadaran, dan Franz Brentano yang lebih fokus terhadap aktivitas kesadaran daripada isi kesadaran. Tokoh pasca pendirian psikologi sebagai ilmu mandiri yang pemikirannya berpengaruh besar terhadap perkembangan berikutnya adalah William James dengan fungsionalismenya. James lebih menekankan pada studi terhadap fungsi-fungsi kesadaran. Pemikiran James kemudian diikuti oleh banyak tokoh yang berafiliasi dengan perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat, seperti Hugo Munsterberg di Harvard University, Renfield Stanley Hall di Johns Hopkins University, John Dewey, James Rowland Angel, dan Harvey Kerr di University of Chicago, James McKean, Chetland, dan Robert Sessions Wood in Columbia University. Behaviorisme berfokus pada perilaku daripada kesadaran. Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada perilaku sebagai subjek matter penelitiannya. Perilaku dipilih karena dianggap mudah diamati dan diukur sehingga akan menjamin kepastian dan objektivitas pengamatan. Sebagai salah satu parameter yang harus dipenuhi oleh ilmu psikologi jika ingin dianggap sebagai ilmu. Tokoh penting yang kemudian dianggap sebagai pendiri behaviorisme adalah J.B. Watson, mendeklarasikan behaviorisme pada tahun 1913. Namun demikian, dalam perjalanannya behaviorisme mengalami perkembangan dan terpolarisasi menjadi tiga, yaitu behaviorisme Pavlov, Watson, Beckharoff, dan Thorndike. Merupakan tokoh yang bisa dikategorikan behaviorisme radikal. Mereka lebih fokus pada perilaku yang dapat diamati, menghindari pembahasan mengenai kondisi mental, dan menggunakan metode eksperimen sebagai cara untuk melakukan. Tokoh yang bisa dikategorikan neo-behaviorisme adalah Tolman, Hull, Guthrie, dan Skinner. Berbeda dengan behaviorisme radikal, kecuali Skinner, mereka sudah mengakui adanya konsep psikologi yang memengaruhi hubungan antara stimulus dan perilaku. Tolman misalnya sudah membahas adanya tujuan yang mendorong perilaku, dan juga ada variabel intervening yang menghubungkan antara stimulus dan respon. Edward H. Tolman 1886 sampai 1959 merupakan tokoh neo-behaviorisme. Ia sudah mulai mengakui adanya proses mental yang menjembatani antara stimulus dan respons. Ia terkenal dengan idenya mengenai survival behavior, intervening variable, dan cognitive map. Skinner 1904 sampai 1990 dikenal dengan Operation Conditioning seperti reinforcement, punishment, excitation, berdasarkan prinsip-prinsip operant
tersebut, Skinner kemudian menegaskan apa schedule of arrangement yang bisa dipakai untuk kepentingan terapi perilaku. Terakhir adalah socio-behaviorisme, yang tokohnya antara lain Bandura dan Rotter. Socio-behaviorisme menentang behaviorisme radikal dan memandang bahwa interaksi antara perilaku, kognisi, dan juga lingkungan. Albert Bandura 1925 sampai sekarang terkenal dengan social learning. Walaupun mengaku sebagai behaviorisme Albert Bandura behaviorisme radikal, Bandura sudah mengakui adanya faktor personal tersebut yang berpengaruh terhadap perilaku, dan faktor personal tersebut berinteraksi dengan lingkungan. Menurut Rotter, hubungan antara perilaku dan penguatan tidak sesederhana seperti yang disampaikan oleh Skinner. Persepsi terhadap hubungan antara perilaku dan penguatan turut berpengaruh pada bagaimana suatu perilaku dimunculkan, dan persepsi itu berbeda-beda, bisa bergantung pada diri sendiri atau orang lain.